Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang demikian banyak, di antaranya nikmat senantiasa bisa menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertemuan kita kali ini sudah sampai ke pertemuan ketiga. Kita akan membahas dalam Manzumah Baiquniyah dalam usul hadis. Kali ini kita akan membahas tentang hadis hasan. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis yang sahih. Ya, sekarang kita akan mengkaji tentang hadis hasan. An-Nazim rahimahullahu taala berkata, "Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Rijaluhu laka sahihish taharat." Wal hasanu, yang dinamakan hadis hasan, al-ma'rufu, jadi dikenal, turuqan, jalannya. Jadi hadis hasan adalah jalan, hadis yang memiliki jalan, periwayatan yang mana rawi-rawinya itu dikenal. Dan rawi-rawi tersebut diambil riwayatnya oleh ulama-ulama hadis di masa itu. Wa ghadat rijaluhu, akan tetapi para rawinya la kasahihi ishtaharat, itu kemasyhuran, kekuatan, kedobitan hafalannya itu tidak semasyhur kekuatan mereka rawi hadis yang sahih. Ya, jadi hadis hasan ini jalan periwayatnya dikenal. Banyak ahli hadis mengambil riwayat daripada rawi hadis hasan. Mereka dikenal, kedobitannya dikenal. Akan tetapi, kedobitan, kekuatan hafalan rawi hadis hasan, tingkatan mereka tidak sehebat rawi hadis yang sahih. Sehingga dikatakan oleh Nazim di sini, rijaluhu laka sahihi ishtaharat. Jadi rijalnya itu tidak semasyhur rawi hadis yang sahih. Baik. Jadi hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih. Hadis sahih memiliki 5 syarat yang harus terpenuhi sehingga menjadi hadis yang sahih dan diterima. Yang pertama, sanadnya harus tersambung. Yang kedua, rawinya harus adil. Yang ketiga, rawinya harus dhabit. Yang keempat, sanadnya itu tidak syadz. Dan dalam hadisnya, entah itu sanad ataupun matannya, itu tidak ada illatnya. Nah, itu adalah definisi hadis yang sahih. Hadis hasan kurang lebih definisinya mirip dengan definisi hadis sahih. Yang membedakan adalah hanya dari segi kedobitan, dari segi hafalan, rawi hadis hasan itu tidak sehebat, tidak sekuat rawi hadis sahih. Maka kita bisa katakan hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, namun kualitas hafalan rawi tersebut tidak seperti rawi hadis sahih. Kemudian tidak terdapat syadz dan tidak terdapat illah. Baik. Kita lanjutkan. Yang pertama, tersambung sanad, kita ulangi kembali. Yang seperti mana pertemuan yang lalu, bahwasanya arti daripada tersambungnya sanad, taib, muttasilus sanad, artinya setiap rawi telah berjumpa dengan gurunya. Setiap rawi berjumpa dengan gurunya dan mengambil langsung hadis tersebut dari gurunya. Bukan hanya berjumpa, tapi mengambil hadis tersebut dari gurunya. Demikian seterusnya sampai akhir sanad, maka setiap
rawi, dia harus berjumpa dengan tingkatan yang ada di atasnya. Kemudian mengambil riwayat dari tingkatan yang ada di atasnya sampai kepada akhir sanad, yaitu sahabat yang mengambil riwayat daripada Nabi SAW. Kita mengambil contoh sekarang. Satu hadis diriwayatkan oleh Qutaibah. Qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Rubai' binti Muawwidh ibn Afra anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi marrataini bada bi muakhari ra'sihi thumma bi muqaddamihi wa bi udhunayhi kiltaihima dhuhurihima wa butunihima. Imam Tirmidzi mengomentari hadis ini, hadza haditsun hasanun. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada gurunya yaitu Qutaibah. Kita lihat Qutaibah yang lahir tahun 148 Hijriah dan wafat tahun 240 Hijriah. Qutaibah memiliki guru namanya Bishr ibnul Mufaddal. Bishr ibnul Mufaddal. Bishr ibnul Mufaddal diketahui tahun wafatnya adalah 186 Hijriah. Berarti masa Qutaibah itu berjumpa dengan masa Bishr ibnul Mufaddal. Karena Qutaibah lahir tahun 148 Hijriah. Jadi kalau seandainya tahun 186 Hijriah ketika wafatnya Bishr ibnul Mufaddal, yang berarti usia Qutaibah waktu itu kurang lebih adalah 38 tahun. Jadi masih berjumpa dengan masa Bishr ibnul Mufaddal. Bukan hanya berjumpa, masanya ketemu Qutaibah dengan Bishr ibnul Mufaddal, kemudian mengambil riwayat dari gurunya dengan apa? Lafaz yang kita lihat di sini adalah haddatsana. Haddatsana. Ini sigat atau ungkapan bagi seorang murid yang mengambil riwayat secara langsung daripada gurunya. Haddatsana merupakan ungkapan bagi seorang guru yang membacakan hadis kepada muridnya. Seorang guru yang membacakan hadis kepada muridnya. Nah, berarti di sini sudah terpenuhi ittisalus sanad, tersambungnya sanad, seorang rawi berjumpa dengan gurunya dan rawi tersebut mengambil riwayat hadis tersebut langsung daripada gurunya. Kemudian selanjutnya Bishr bin Mufaddal ini memiliki guru yaitu Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil wafat tahun 140 Hijriah. Nah, 140 Hijriah. Kemudian dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, beliau memiliki guru yaitu sahabat Nabi SAW namanya Rubai' binti Muawwidh ibni Afra. Rubai' binti Muawwidh ibni Afra. Di sini tidak dijelaskan tentang, tidak diketahui tahun daripada lahirnya, tapi ahli sejarah, ahli rijal, mereka menyebutkan bahwasanya ada hubungan ketersambungan sanad antara Bishr bin Mufaddal dengan Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Kemudian Abdullah bin Muhammad bin Aqil memiliki ketersambungan sanad dengan Rubai' binti Muawwidh ibni Afra, seorang sahabat Nabi SAW. Rubai' seorang sahabat. Maka kalau sahabat, definisi yang telah kita pelajari di pertemuan yang pertama, bahwasanya mereka yang pernah berkumpul dengan Nabi SAW. Mereka pernah berkumpul dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, kemudian meninggal dunia juga dalam keadaan beriman. Walaupun di antara masa antara mereka yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, dengan masa wafatnya dalam keadaan beriman, itu ada kemurtadan di antara masa tersebut. Maka itu tidak menjadi masalah, tidak membuat sahabat tersebut keluar daripada nama sahabat. Nah, jadi dari sanad ini kita mengetahui bahwasanya Qutaibah itu semasa dengan Bishr ibn Mufaddal. Dan Bishr semasa dengan Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Dan Abdullah bin Muhammad bin Aqil semasa dengan Rubai' binti Muawwidh ibni Afra yang merupakan sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi Rubai' ditetapkan oleh ahli-ahli sejarah
itu sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketersambungan sanad antara Rubai' dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ditetapkan oleh ahli-ahli sejarah dan ahli rijal hadis. Taib. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya syarat hadis hasan atau syarat hadis sahih sampai di sini telah terpenuhi, yaitu syarat yang pertama tersambungnya sanad dari awal sanad sampai akhir sanad. Tinggal kita mengecek bagaimana status hafalan rawi tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah adil. Seperti disebutkan di pertemuan yang lalu, seorang perawi disebut adil jika memenuhi kriteria dia muslim dan dia balik dan dia berakal dan dia tidak fasik, tidak melakukan perbuatan dosa ya di hadapan orang banyak. Kemudian dan juga tidak cacat moralitas wibawanya di masyarakat. Tidak cacat, tidak melakukan sesuatu yang bisa menjatuhkan wibawa dia di masyarakat. Taib. Selanjutnya rawi yang dhabit. Karena syarat diterimanya hadis yaitu hadis sahih dengan hadis hasan itu hampir mirip, yaitu kedobitan. Dia harus memiliki kedobitan, hafalan yang kuat. Kita ulangi lagi, kedobitan dibagi dua. Yang satu dobitus sadri. Apa itu dobitus sadr? Memiliki hafalan yang kuat. Yang kapan saja ia diminta untuk mengulang hafalannya, ia mampu untuk mengulangnya. Kapan saja ia diminta untuk mengulang hafalannya, maka ia mampu untuk mengulang hafalannya. Maka yang dinamakan dobitus sadri. Taib. Selanjutnya dobitul kitab. Siapa ya? Ia yang dobitul kitab, yaitu ia yang teliti dalam menjaga kitabnya dari segala sesuatu yang bisa merubah isi dari kitabnya. Ya, bisa menjaga kitabnya daripada sesuatu yang bisa merubah isi daripada kitabnya, mencegah daripada kekotoran, mencegah daripada diambil oleh orang lain, ya, atau mencegah daripada kitab tersebut gaib dari tangan dia, hilang dari tangan dia. Beberapa lama setelah itu baru kembali lagi ke tangan dia, dan dia nggak tahu ya bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak dalam kitab tersebut. Nah, ini adalah dhabit yang dimaksud, kekuatan hafalan. Akan tetapi untuk hadis hasan, kekuatan hafalan rawinya itu tidak sekuat hafalan rawi hadis sahih. Jadi untuk hadis hasan, dari semua syarat yang ada, semuanya mirip dengan hadis sahih. Yang membedakan hanyalah kedobitan rawi tersebut. Jadi rawi hadis hasan tingkatannya di bawah rawi hadis sahih. Kalau kita ingin memudahkan, kalau seorang rawi dihukumi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab rijalnya, misal Tahdzibul Kamal ataupun Taqribut Tahdzib. Ketika dihukumi oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan nama thiqat, dengan nama atau ungkapan thiqat, maka rawi tersebut adalah rawi yang adil dan hafalannya itu terdapat pada tingkatan rawi hadis sahih. Kapan? Ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan seorang rawi dia adalah si thiqat. Nah, ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan seorang rawi adalah soduk, maka itu ungkapan khusus bagi Ibnu Hajar yang dimiliki oleh Ibnu Hajar bahwa rawi tersebut bukanlah perawi hadis sahih, tapi rawi tersebut adalah perawi hadis hasan, yang mana tingkat hafalannya itu di bawah tingkat hafalan rawi hadis sahih. Baik, kita lihat contohnya dari hadis yang tadi. Qutaibah, kita melihat Ibnu Hajar berkata dalam kitab Takrib, beliau adalah thiqah dan sabat. Ya, kalau dua ungkapan kekuatan hafalan digabungkan dalam diri satu orang, maka menandakan tingkatan ia adalah tingkatan yang tinggi dalam segi hafalan. Thiqah dan sabat. Nah, thiqah tadi sudah saya jelaskan. Ungkapan Ibnu Hajar tentang seorang rawi adalah thiqat menandakan bahwasanya rawi tersebut adil dan masuk ke dalam kriteria rawi hadis sahih. Baik, Qutaibah beliau thiqah dan sabat, masuk ke kategori hadis sahih. Selanjutnya guru daripada Qutaibah, Bishr ibnul Mufaddal. Ibnu Hajar berkata dalam takribnya thiqah sabat, sama kekuatannya. Berarti sampai sini dua syarat hadis sahih terpenuhi, yaitu ittisalus sanad, sanadnya tersambung, kemudian rawi tersebut adil dan thabit.
Jadi 3 syarat hadis sahih terpenuhi sampai sekarang. Selanjutnya, Bishr ibn Mufaddal memiliki guru. Namanya Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Ibnu Hajar berkata dalam kitab Taqrib, beliau soduk. Tidak termasuk ke dalam kategori rawi hadis sahih. Yang mana diungkapkan oleh Ibnu Hajar dengan ungkapan thiqah atau sabat. Thiqah atau sabat. Nah, maka sampai rawi yang ketiga ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan syarat hadis sahih tidak terpenuhi pada sanad ini. Kenapa? Karena sanad hadis sahih, setiap rawi dari awal sanad sampai akhir sanad, maka dia harus memenuhi kriteria adil dan dhabit. Adil dan dhabit. Nah, maka sampai kepada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Ibnu Hajar berkata dalam takribnya beliau adalah soduk, maka kita sudah tahu bahwasanya sanad yang kita teliti sekarang memiliki sanad yang hasan. Maka hadis dengan sanad ini, maka derajatnya termasuk hadis hasan. Selanjutnya Rubai', kita nggak usah bertanya tentang bagaimana derajat sahabat Nabi SAW. Karena semua sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adil. Kullu sahabati udul. Taib setiap sahabat ini adil. As-sahabatu udulun. Taib kullu sahabati adilun. Setiap sahabat, maka mereka adalah rawi yang adil. Nggak usah ditanya tentang derajat mereka. Maka mereka adil, sudah terpenuhi syarat adil dan kedhabitannya. Nah, maka dari sanad yang kita pelajari sekarang, kita bisa mengambil kesimpulan Qutaibah sikot, Bishr bin Mufaddal sikot, kemudian Abdullah bin Muhammad soduk, kemudian sahabat Nabi SAW adil. Nah, maka semuanya kalau seandainya bukan Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ya kalau seandainya ia sikot saja, maka hadis dengan sanad ini maka naik tingkat menjadi hadis sahih. Baik. Selanjutnya syarat yang keempat adalah hadis tersebut tidak boleh syadz. Jadi syarat hadis hasan sama dengan syarat hadis sahih. Maka hadis tersebut tidak boleh syadz. Apa itu syadz? Kita ulangi lagi. Artinya hadis yang diriwayatkan itu tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan dengan jalur yang lebih terpercaya. Jadi syaratnya tidak boleh bertentangan. Jadi kalau seandainya ada rawi yang mana satu hadis yang lain bertentangan dengan hadis ini dan seluruh rawinya sikot, maka yang dibenangkan adalah hadis yang memiliki rawi sikot seluruhnya. Nah, kalau tidak ada yang bertentangan dengan hadis tersebut, dengan hadis hasan ini, maka hadisnya masuk kategori makbul, diterima dan boleh untuk diamalkan. Kemudian selanjutnya tanpa ilat. Ilat ini adalah cacat hadis, ya. Cacat hadis. Cuma di sini perlu kita garis bawahi bahwasanya ilat yang dimaksud adalah sebab yang tersembunyi. Jadi sesuatu yang bisa membuat hadis menjadi dhaif, sesuatu yang bisa membuat hadis menjadi cacat, yaitu sebab yang tersembunyi, yang tidak bisa terlihat secara zahir. Misal, syarat tadi hadis sahih adalah tersambung sanadnya. Kalau seandainya kita bisa melihat bahwa ada seseorang meriwayatkan dari tahun 200 Hijriah, langsung meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa melihat secara zahir bahwasanya hadis tersebut lemah, cacat. Kenapa? Karena Nabi SAW itu wafat tahun 10 Hijriah. Sementara rawi tadi yang langsung meriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, dia lahir tahun 200 Hijriah. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang lahir di tahun 200 Hijriah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad yang wafat tahun 10 Hijriah? Nah, maka sebab tersebut zahir, terlihat. Sebab syarat hadis yang kedua adalah seorang rawi harus adil. Dia harus muslim. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang kafir. Terlihat dia adalah kafir. Dia tidak beragama Islam. Maka hadisnya cacat, tapi cacatnya itu nampak.
Atau seorang rawi, dia tercela dari segi keadilannya. Misal dia melakukan satu perbuatan kefasikan. Misal dia berbohong, di masyarakat, ketika dia berdagang dia berbohong, ketika dia berbicara dengan masyarakat dia sering berbohong. Nah, terlihat sebabnya zahir. Maka kalau sebabnya nampak, sebab cacatnya itu nampak, maka tidak masuk ke dalam ilat. Misal masuk ke syarat yang ketiga, dari segi kedobitan, kekuatan hafalan. Kalau seorang rawi itu hafalannya itu buruk sekali, misal dari 100 hadis yang dia hafal, ternyata yang dia bisa sampaikan atau kita minta untuk mengulanginya itu hanya 10 hadis. 90 hadisnya dia lupa. Maka buruk hafalannya bisa terlihat dengan cara ikhtibar tadi, dengan cara kita menguji dia. Nah, maka kalau sebabnya nampak, maka tidak termasuk ke dalam ilat. Nah, ilat ini adalah sebab yang memang tidak nampak. Sebab kedhaifan yang tidak nampak. Jadi, syarat yang kelima, tetap dia harus tanpa adanya ilat, tanpa adanya cacat yang tersembunyi. Jadi, ilat ini memang di zaman para imam hadis masih hidup pun, yang menjadi pakar dalam ilat pun sedikit. Karena mereka memerlukan memang pengetahuan yang banyak dan turuk jalan hadis yang benar-benar banyak. Nah, jadi kalau hadis itu dalam satu matan, itu dikumpulkan jalan yang banyak, baru diketahui sanad tersebut benar atau salah. Hadis tersebut benar atau salah. Nah, jadi untuk mengetahui ilat ini, memang harus merujuk kepada pakar ilat. Jadi saya ulangi bahwasanya ilat ini adalah sebab yang tersembunyi. Jadi kalau seandainya sebab tersebut nampak, rusaknya hafalan dia, atau karena dia sering berbohong, atau karena dia melakukan maksiat yang zahir di hadapan orang, atau dia melakukan suatu perbuatan yang merusak moralitas dia, sehingga masyarakat mengatakan dia tidak bermoral, Nah, maka kalau terlihat seperti itu, maka cacatnya zahir. Sudah jelas kedhaifannya. Nah, kalau ini agak delik lagi. Kenapa? Karena ini sebabnya tersembunyi. Tidak semua orang bisa melihat cacat tersebut, ya, cacat tersembunyi. Baik. Jadi kesimpulannya, hadis yang tadi kita kaji, sanadnya, yaitu Qutaibah, Bishr bin Mufaddal, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Rubai binti Muawidh bin Afra, kemudian daripada Nabi SAW dengan hadis yang tadi disebutkan, bahwasanya Nabi SAW mengusap kepala Nabi SAW ketika wudhu. Itu 2 kali. Maka Nabi memulai dari bagian depan kepala Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengusap, ya, atau membasuh daripada mengusap daripada kedua telinga Nabi SAW. Baik yang zahir, yang nampak dari luar, atau yang batin, yang bagian dalamnya. Maka hadis ini, karena sanad hadisnya tersambung, kemudian seluruh rawinya adil dan dobit, kecuali Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ia soduk, kemudian tidak adanya syad, kemudian tidak adanya ilat, maka hadis ini termasuk dalam kriteria hadis hasan. Apa itu yang dijelaskan? Wal hasanul ma'rufu turqan wa godaj, rijaluhu laka sahihi ishtaharat. Jadi hadis hasan adalah hadis yang jalannya itu dikenal oleh orang. Rawinya pun dikenal oleh orang. Hafalannya dahsyat gitu. Masalahnya cuman hafalannya tidak semasyhur kekuatan hafalan rawi hadis sahih. Maka masuk ke mana hadis hasan? Maka masuk ke dalam hadis makbul. Hadis yang terima dan boleh dijadikan sebagai hujah dan boleh untuk diamalkan. Nah, bahasan selanjutnya kita akan masuk ke hadis dhaif, ya. Imam Nazim rahimahullah taala Bayaquni berkata, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa akasaman kathur. Wa kullu, dan setiap hadis an rutbatil husni, yang lebih rendah derajatnya daripada hadis hasan qasur, yang lebih rendah. Hadis yang paling tinggi adalah hadis sahih. Hadis yang di bawah adalah hadis dhaif. Di antara hadis sahih dengan hadis dhaif itu adalah hadis hasan.
Nah, maka segala sesuatu hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis hasan, maka dia termasuk hadis dhaif. Wa huwa aqsaman katsur. Dan macam daripada hadis dhaif ini banyak sekali macamnya. Dan akan dibahas oleh Nazim nanti pada bait-bait selanjutnya, yaitu macam-macam hadis yang dhaif. Jadi saya ulangi di sini bahwasanya setiap hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan, ya, di bawah hadis hasan, maka dia dinamakan sebagai hadis yang dhaif. Setiap hadis yang tidak memenuhi syarat pada hadis hasan atau derajatnya di bawah hadis hasan, maka ia adalah dhaif. Dan macamnya banyak. Bisa dari syarat yang pertama tidak terpenuhi, yaitu terputusnya sanad. Satu orang rawi tidak semasa dengan gurunya, tidak berjumpa dengan masa gurunya. Atau satu orang rawi semasa dengan gurunya tapi tidak mengambil riwayat hadis dari gurunya. Dia hanya berjumpa, dia hanya melihat tapi tidak pernah mengambil riwayat hadis. Kemudian bisa dari segi tercelanya keadilan rawi. Syarat yang pertama tidak terpenuhi, yaitu ittisalus sanad, tersambungnya sanad. Syarat yang kedua, misal keadilannya tidak terpenuhi, ya, karena dia berbohong kah, karena dia melakukan perbuatan kefasikan kah, dan lain sebagainya. Atau lemahnya hafalan rawi. Syarat yang ketiga, yaitu kedobitan. Kedobitannya dia lemah sekali. Nah, maka masuk ke dalam kriteria hadis dhaif. Yang akan dijelaskan pada bait-bait berikutnya. Baik. Jadi untuk bahasan hadis-hadis dhaif dengan macam-macamnya nanti akan dijelaskan pada bait-bait yang akan datang. Nah, sekarang kita akan membahas hadis dari segi akhir sanadnya disandarkan kepada siapa. Pada akhir sanadnya disandarkan kepada siapa. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyandaran hadis. Baik, dari segi sanad tadi sudah kita pelajari, hadis sahih adalah hadis yang terpenuhi 5 syarat, yaitu tersambung sanadnya, kemudian diriwayatkan oleh rawi yang adil, kemudian rawinya dobit, hafalannya kuat, tidak adanya syad dan tidak adanya illah. Hadis hasan maka sama, perbedaannya hanya pada rawinya, kedobitannya, itu tingkat kedobitannya itu di bawah daripada tingkat kedobitan rawi hadis sahih. Atau untuk mudah menggambarkannya, rawi hadis sahih kalau kedobitannya digambarkan, diungkapkan dengan sikot. Sementara rawi hadis hasan maka digambarkan oleh Ibnu Hajar dengan ungkapan soduk. Nah, adapun hadis dhaif adalah hadis yang ada di bawah tingkatan hadis hasan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hadis yang mana akhir sanadnya disandarkan kepada siapa. Qala Nazim rahimahullah ta'ala, Nazim berkata, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Wa ma udhifa, apa yang disandarkan? Hadis apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka hadis tersebut dinamakan marfu'. Hadis apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, menceritakan perkataannya, menceritakan perbuatannya, menceritakan ketetapannya Nabi SAW atau sifat-sifatnya Nabi SAW, maka dinamakan hadis yang marfu'. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Dan setiap hadis yang sandaran akhir sanadnya menceritakan tentang tabi'in, entah itu perkataan tabi'in, entah itu perbuatan tabi'in atau ketetapan tabi'in. Nah, maka dinamakan hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Baik, saya ulangi lagi. Jadi wa ma udhifa lin nabil marfu', apa yang disandarkan kepada nabi maka namanya hadis marfu'. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Maka dari bait nazom tadi kita bisa pahami hadis dari segi akhir sanadnya. Awal sanad itu adalah guru daripada penulis kitab. Awal sanad itu adalah guru penulis kitab. Yang seperti hadis yang tadi, hadis hasan, maka Qutaibah itu awal sanad. Qutaibah itu adalah awal sanad. Itu adalah guru daripada Imam
Tirmidzi, penulis kitab Sunan Tirmidzi. Akhir sanad adalah akhir sanad tersebut sebelum masuk ke dalam matan hadisnya. Nah, kalau hadis dari segi akhir sanadnya, hadis dinilai daripada akhir sanadnya, hadis marfu adalah hadis yang akhir sanadnya adalah perkataan atau perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara hadis maqtu adalah hadis yang akhir sanadnya adalah perkataan atau perbuatan daripada tabi'in. Jadi Nabi SAW ini punya murid. Murid Nabi SAW itu dinamakan sahabat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Itu mereka adalah sahabat. Mereka yang langsung belajar kepada Nabi SAW. Itu murid Nabi SAW. Maka tingkatannya namanya sahabat. Nah, sahabat Nabi SAW ini memiliki murid. Murid. Nah, murid tersebut tingkatannya dinamakan tabi'in. Tabi'in. Siapa itu tabi'in? Yaitu mereka yang berkumpul dengan sahabat Nabi SAW dan mengambil riwayat daripada sahabat Nabi SAW. Sudah dijelaskan di bagian awal dalam kajian kita. Bukan hanya melihat. Jadi sahabat ini bukan yang hanya melihat Nabi SAW. Kenapa? Karena ada sahabat yang buta, yang tidak melihat. Abdullah bin Ummi Maktum tidak melihat. Maka dia berkumpul dengan Nabi SAW. Apakah karena tidak melihat Nabi SAW dia keluar dari sahabat? Enggak. Ahli sejarah mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Nabi SAW. Walaupun dia tidak melihat Nabi SAW. Makanya definisinya adalah mereka yang berkumpul, yang pernah berkumpul dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati beriman. Maka itulah sahabat Nabi. Kemudian tabi'in pun sama. Tabi'in adalah mereka yang pernah berkumpul dengan orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Nah, mereka adalah orang yang pernah berkumpul dengan sahabat Nabi SAW dan mereka mengambil ilmu, mengambil riwayat daripada sahabat Nabi SAW. Maka dinamakan tabi'in. Nah, jadi kalau seandainya akhir sanadnya adalah tabi'in, ya, entah itu perkataannya, misal perkataan Hasan al-Basri kah? Atau misal perkataan Al-A'mash kah? Atau misal perkataan Ibnu Syihab az-Zuhri kah? Ya, maka itu masuk ke dalam hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Baik. Contoh hadis marfu yang berkaitan dengan perkataan Nabi SAW. Dijelaskan di sini haddatsana Yahya ibnu Yusuf. Qala akhbarana Abu Bakrin huwa ibnu Ayyash. An Abi Hasinin, an Abi Salihin, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Qala la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah secara singkat. Sanadnya semuanya dari Yahya bin Yusuf sampai akhir sanad adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau menceritakan bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi SAW. Seseorang berkata kepada Nabi SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Ausini. Maka Nabi SAW bersabda, "Kamu jangan marah." Menceritakan apa di sini? Menceritakan perkataan Nabi SAW. Abu Hurairah sedang menceritakan perkataan Nabi SAW kepada seorang yang bertanya tadi. Nah, maka wa ma udhifa lin nabil marfu. Apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, maka namanya hadis tersebut marfu. Nah, maka kita bisa melihat karena sandaran akhirnya adalah perkataan Nabi SAW, maka hadis ini adalah hadis marfu. Apakah hadis marfu termasuk hadis sahih? Nah, itu tergantung. Ya, hadis yang marfu bisa masuk ke dalam hadis sahih, bisa masuk ke dalam hadis hasan, bisa masuk ke dalam hadis dhaif. Hadis marfu bukan syarat kesahihan hadis. Hadis marfu bukan syarat kesahihan hadis. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, syarat hadis sahih, maka hadis tersebut bisa hadis marfu yang sahih. Tapi kalau tidak terpenuhi di bawah derajat hadis hasan, maka hadis tersebut marfu tapi sanadnya dhaif. Baik. Dari sini kita bisa mempelajari bahwasanya hadis ini adalah sandaran akhirnya adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Maka hadis ini adalah hadis marfu.
Baik. Selanjutnya, sekarang sandarannya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hujjah ini bisa perkataan Nabi, bisa perbuatan Nabi, bisa ketetapan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, di sini dijelaskan haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz. Qala haddatsana Khalid ibnu Al-Harits. Qala haddatsana Hatimun, yakni ibnu Abi Saghirata. An Simakin annahu qala sami'tu an-Nu'man ibn Bashirin annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana idza qumna lis-salati fa idza stawaina kabbara. Baik. Sanadnya, awal sanad adalah Ubaidullah bin Mu'adz. Ubaidullah bin Mu'adz. Akhir sanad siapa? Nu'man bin Bashir, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diceritakan oleh Nu'man bin Bashir? Nu'man bin Bashir menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa meluruskan saf kami. Sawu sufufakum, itu qauliyahnya. Taib, qauliyahnya. Nabi pernah berkata, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min tamami as-shalah. Karena sesungguhnya saf yang lurus adalah di antara kesempurnaan salat. Taib, itu adalah qauliyahnya Nabi SAW. Hadisnya marfu. Kenapa? Karena sandaran akhirnya adalah perkataan Nabi SAW. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah perbuatan Nabi SAW. Tidak ada perkataan sahabat mendengar perkataan Nabi SAW. Tapi sahabat melihat Nabi SAW melakukan satu perbuatan. Di antaranya adalah ini, yaitu Nabi SAW senantiasa meluruskan saf salat kami. Fa idza qumna lis-salati, ketika kami hendak melaksanakan salat. Jadi apa yang dilihat oleh sahabat di sini adalah sebelum Nabi memulai salat, setelah iqamah, maka Nabi SAW senantiasa meluruskan saf kami. Karena ada perkataan kana di sini, maka perbuatan tersebut mustamir. Perbuatan tersebut berketerusan. Jadi sebelum Nabi bertakbir, maka Nabi akan meminta sahabat untuk meluruskan saf salat. Nah, ketika kami hendak salat, fa idza stawaina, ketika saf kami sudah lurus, sudah rapat, maka kabbara. Siapa yang bertakbir? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari hadis ini ya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hadis ini adalah hadis marfu. Kenapa hadis marfu? Karena hadis ini sandaran akhirnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pertemuan kita kali ini ya kita cukupkan sampai bahasan ini. Ya, kali ini kita membahas tentang hadis hasan, kemudian hadis dhaif, kemudian tentang hadis marfu dan hadis maqtu'. Baik, untuk kajian selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Taib, wa hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.